Ratu Permaisuri meninggal secara tragis saat melahirkan. Rohnya terlepas dari raganya. Kaisar yang datang terlambat bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Namun ia mengira Kaisar akan sangat berduka. Bahkan mungkin bunuh diri untuk ikut mati bersamanya. Tak disangka detik berikutnya. Permaisuri sangat terkejut melihat kejadian itu. Akhirnya kau mati juga, hahaha, aku sudah lama menginginkan kematianmu. Sekarang berterima kasihlah pada belas kasihanku. Baru saat itulah ia menyadari, Kaisar sudah lama menginginkan kematiannya. Kalau bukan karena kau memiliki kekuatan militer, kalau bukan karena membutuhkan bantuan kakakmu. Aku bahkan merasa muak melihatmu sekilas saja. Kini ia meninggal karena kesulitan melahirkan. Akhirnya keinginannya terkabul. Barulah ia menunjukkan wajah aslinya yang tersembunyi selama bertahun-tahun dan juga adik tirinya. Menjalin hubungan gelap dengan Kaisar, bahkan melahirkan seorang putra, namun, keduanya tidak tahu. Roh Permaisuri berdiri di samping, menyaksikan mereka membeberkan perbuatan kotor mereka. Nona yang telah kita racuni, satu nyawa dua jasad kakak Nona yang telah dikurung. Seumur hidupnya akan sulit muncul di hadapan yang mulia. Kaisar Permaisuri telah tiada. Aku sebagai adiknya juga harus mengantarkannya pergi. Baru saat itulah Permaisuri tahu kakaknya di penjara. Dirinya diracuni hingga meninggal saat melahirkan. Semuanya adalah rencana adik dan Kaisar. Ia sangat menyesal. Selama 6 tahun ia sepenuh hati mendukung suaminya. Dari bukan siapa-siapa hingga naik tahta menjadi Kaisar. Kini baru saja menyerahkan kekuasaan besar ke tangannya. Ia malah berbalik mencelakainya. Lembut, perhatian, setia dan penuh kasih sayang. Memanfaatkan istri yang sedang sakit setelah melahirkan yang membuat iri. Semua itu palsu. Ji Ruksue. Betapa teganya hatimu. Saat ini semakin ia memikirkannya, kebencian di hatinya semakin kuat. Tak disangka detik berikutnya. Ia terlahir kembali ke 4 tahun lalu. Saat ia memegang kekuasaan besar. Baru saja membantu suaminya naik tahta menjadi Kaisar. Ini adalah 4 tahun yang lalu. Aku sudah terlahir kembali. Saat ini ia teringat akan penderitaannya di kehidupan sebelumnya. Membenci dirinya yang bodoh karena cinta, kini terlahir kembali. Ia bertekad untuk membuang cinta dan kasih sayang. Dirinya sendiri naik tahta menjadi Kaisar. Apa dia? Memanggil pengawal rahasia dan memerintahkannya untuk mengumpulkan bukti kejahatan dua menteri Departemen Keuangan dan Departemen Kepegawaian. Pertama-tama memotong tangan kanan dan kiri suaminya. Kemudian menyiksanya perlahan-lahan. Keesokan paginya, Ratu Permaisuri yang terlahir kembali memulai rencana balas dendamnya. Tanpa diduga, sang Kaisar tidak marah dengan tindakannya yang tiba-tiba itu, tetapi malah mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Membujuknya agar senang karena Kaisar saat ini hanyalah boneka, tidak memiliki kekuasaan nyata di tangannya. Jadi ia tidak berani menyinggung Permaisuri. Apakah yang mulia mencintaiku? Tentu saja aku hanya mencintai Suer. Baru saja selesai berbicara, Permaisuri kembali memberikannya kabedon besar. Karena yang mulia mencintaiku, seharusnya tidak keberatan jika aku sedikit pemarah, bukan? Dan pria itu melihat tingkah lakunya yang aneh, juga tidak berani berkata apa-apa, hanya bisa menahan diri dan terus tersenyum paksa. Hari ini upacara penobatan Permaisuri. Aku lelah, kakiku sedikit pegal. Saat ini Kaisar tidak banyak berpikir, segera berjalan mendekat, membungkukkan badan. Dengan menjilat bertanya, apakah suasana hatinya sedang buruk? Yang mulia, bukankah bilang mencintaiku? Jika aku menginginkanmu, akankah kau memberikannya padaku? Mendengar kata-kata seperti itu, Kaisar boneka berkeringat deras, hatinya tidak rela. Tapi ia tidak berani mengatakan tidak. Setelah menimbang-nimbang, ia menahan rasa tidak senangnya. Mengucapkan kebohongan yang bahkan ia sendiri tidak percaya selama Suer menginginkan tahta. Apalah artinya itu? Saat hari di mana kau kehilangan tahta, jangan sampai kau mengamuk. HMPH, kalau begitu, yang mulia harus ingat apa yang telah kau katakan. Kaisar sama sekali tidak tahu. Dirinya sekarang adalah daging di atas talenan, kapan saja bisa mati. Alasan Permaisuri memperlakukannya seperti ini hanyalah untuk melampiaskan dendam yang terpendam di hatinya dari kehidupan sebelumnya. Kenapa? Marah? Aku tidak. Oh ya, upacara pemilihan selir 3 hari lagi. Aku akan bertanggung jawab memilihkan wanita yang paling yang mulia sukai. Jika yang mulia ada yang disukai, bisakah memberitahuku? Mendengar kata-kata seperti itu, ia mengira Permaisuri mendengar sesuatu. Tidak, posisi Kaisar saat ini tidak stabil. Seharusnya segera mengambil kesempatan. Merangkul kekuatan Departemen Keuangan, Departemen Kepegawaian dan para menteri besar di istana. Apakah yang mulia masih ingin orang lain merebut tahta? Bagaimana bisa Tianxi seperti ini? Bukankah ia selalu paling tabu dengan wanita lain? Kali ini, saat ini ia juga tidak yakin dengan pikiran Permaisuri. Hanya bisa mengucapkan kata-kata manis. Bikan juga saat itu juga. Adik tiri Permaisuri dipanggil masuk ke istana. Cepat bangun, temui Sue. Aku memanggilmu masuk istana untuk melayani yang mulia Kaisar. Apakah kau keberatan? Masuk istana. Ia mengira itu adalah keinginan Kaisar. Dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya ke samping. Apakah kau baru bersedia masuk istana jika yang mulia yang memintamu? Adik tidak berani. Adik tidak berani bersaing memperebutkan kasih sayang dengan kakak Permaisuri. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak takut kau bersaing yang bisa kau rebut. Pasti barang yang tidak aku inginkan. Mendengar Permaisuri berkata begitu, Kaisar tampak sedikit bersalah. Apakah ia sudah tahu sesuatu?
Tidak mungkin. Masalah ini sudah diputuskan Yang Mulia, sebaiknya kembali dulu, aku ingin bernostalgia dengan adikku. Saat ini, wanita itu masih mengira kakaknya hanya ingin bernostalgia dengannya. Tidak tahu bahwa ia akan dipermalukan habis-habisan. Dan Kaisar juga tidak enak untuk tinggal lebih lama. Pergi dari sini dengan wajah malu bibitian. Jiang Sui akan segera masuk istana. Malam ini kau bertanggung jawab mengajarinya tata krama. Mendengar perkataan ini, wanita itu mengira itu adalah tata krama istana. Dengan tergesa-gesa angkat bicara, hasilnya malah mendapat kabedon besar. Nona yang kedua, di istana Feni ini hanya ada Yang Mulia Ratu Permaisuri yang menjadi teladan bagi dunia. Tidak ada kakakmu. Sekarang silakan memberi hormat kepada Yang Mulia Ratu Permaisuri kakak. Aku ini adikmu. Kau tidak boleh. Melihat wibawanya sudah ditegakkan, Permaisuri mulai berakting karena kau akan masuk istana. Tata krama ini harus kau pelajari. Mulai sekarang, demi keadilan, dan agar orang luar tidak bergosip, aku hanya bisa menganggapmu sebagai calon selir yang baru masuk istana. Bukan sebagai adikku. Mendengar kata-kata seperti itu, wanita itu membawa-bawa nama ayahnya di rumah untuk mengancam Permaisuri. Mengira ia akan sedikit mengalah, tidak tahu bahwa kakaknya di hadapannya sudah berubah menjadi jahat. Adik benar-benar tidak tahu tata krama. Di istana ini, hidup dan matimu bukan urusanmu sendiri, membawa-bawa nama siapapun tidak akan ada gunanya. Pelayan, aku lelah. Temani aku mandi. Ya baru saja selesai berbicara, Permaisuri pergi dengan marah. Hanya meninggalkan adiknya yang berlutut. Saat ini hatinya dipenuhi amarah. Berhayal suatu hari nanti pasti akan menginjak-injak kakaknya. Berlutut memohon ampun, tidak tahu bahwa 2 hari kemudian, ia bahkan tidak bisa mempertahankan anak di dalam kandungannya. Kaisar bahkan meninggalkannya begitu saja. Keesokan paginya, Permaisuri membiarkan adiknya pulang untuk mengadu. Jiang Sui, jangan sampai kau mengecewakanku. Jika kau tidak berulah, bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk menghukum kalian ibu dan anak? Dan ia tidak mengecewakan harapan kakak Permaisuri kembali ke rumah menangis dan merengek, menceritakan bahwa ia ditampar.